hak warga negara tentu, karena juga di konstitusi memberikan jaminan terhadap hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, ketika pandemi ini datang, kemudian negara hukum seperti apa? Negara hukum tetap harus berjalan, tetapi tentu berjalan sesuai dengan situasi kedaruratan yang ada. Situasi kedaruratannya apa? Situasi kedaruratannya adalah wabah COVID-19, ya. Oleh karena itu, maka negara tetap harus bekerja, negara tetap harus berjalan, mungkin bisa mengabaikan beberapa hal-hal lain, tetapi juga harus fokus terhadap sesuatu yang berkaitan dengan masalah wabah atau COVID-19. Iya. Di antaranya apa? Sederhana saja, kalau bicara masalah wabah artinya adalah pertama, pemerintah harus bekerja untuk menanggulangi wabah, ya kan. Yang kedua, pemerintah juga harus berusaha untuk mengurangi dampak negatif dari wabah, terutama yang menyangkut dengan hak-hak mendasar warga negara. Itu. Nah, Iya. hak-hak mendasar warga negara apa? Di antaranya ada masalah kesehatan, itu jadi hak dasar warga negara, masalah ekonomi dan lain sebagainya, hak atas pekerjaan dan lain-lain. Tetapi kita tahu sampai dengan hari ini sudah lebih dari 2 juta buruh yang di-PHK, dirumahkan dan lain sebagainya. Kita tahu juga kemudian corona ini menyadarkan kita betapa rapuhnya sistem ekonomi kita gitu ya, seperti itu. Dan tentu pendidikan menjadi salah satu hak warga negara. Kalau negara memandang pendidikan itu hal yang penting, seharusnya pendidikan itu juga ditanggulangi, ada persoalannya. Itu yang pengen saya jelaskan di awal. Jadi setelah menetapkan kedaruratan, tentu menetapkan skala prioritas. Skala prioritasnya kalau menurut saya 2, yang pertama skala prioritasnya adalah penanggulangan wabah, dan yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan warga negara selama wabah terjadi. Kenapa? Karena wabahnya unik. Wabah corona atau COVID-19 ini unik. Uniknya kenapa? Pertama gitu ya, penyebarannya kan human to human dan itu sangat cepat sekali sehingga kemudian persentuhan antar individu itu menjadi dihindari. Makanya di awal kemudian Jokowi menetapkan sebelum PSBB itu adalah menganjurkan apa namanya physical distancing atau social Iya. distancing. Mhm. Sebelumnya seperti itu. Nah, ketika dianjurkan social distancing itulah kemudian ditetapkan work from home, semua orang bekerja dari rumah, ditetapkan juga termasuk juga sekolah dari rumah gitu. Dan yang ketiga sebenarnya adalah bahkan sampai ke aktivitas peribadatan dan juga kemudian aktivitas di tempat keramaian. Nah, saya ingat betul waktu itu sifatnya masih anjuran dari presiden, anjuran untuk social distancing, tetapi yang terjadi itu PSBB, sementara PSBB-nya sendiri belum ditetapkan oleh pemerintah pada waktu itu. Jadi Iya. jadi gimana ya, itu satu hal kalau konteks negara hukum itu agak sedikit amburadul lah, kira-kira begitu. Nah, PSBB akhirnya diambil, dalam PSBB sendiri kemudian ada tiga hal yang menjadi ininya. Yang pertama adalah terkait dengan kegiatan pendidikan, yang kedua kegiatan peribadatan, yang ketiga pembatasan di public area, kan Iya. begitu. Artinya Iya. sekolah di rumah, kegiatan ibadah juga ya kalau saya ngalamin gitu bagaimana kemudian tidak bisa Jumatan, bahkan kemarin juga sholat Idul Fitri itu di rumah saja bersama keluarga. Dan yang ketiga pembatasan di public area gitu ya. Nah, cuman ini sebelum masuk ke pendidikan, tapi ini penting karena apa yang pengen saya bilang itu selalu memiliki korelasi dengan dunia pendidikan. Yang pengen saya bilang PSBB juga bias kelas. Pada saat orang yang memiliki atau katakanlah jauh lebih beruntung, dia punya gaji bulanan, dia pegawai negeri dan lain sebagainya, dia bisa menyelenggarakan work from home, tetapi juga ada banyak pekerja harian misalnya, atau orang yang kalau dia tidak keluar rumah tidak mendapatkan uang, kayak seperti ojek online dan lain sebagainya, itu justru tidak mendapatkan pekerjaan.
Bagaimana dengan kuli-kuli bangunan, bagaimana dengan, yang lain-lain, itu kan susah kalau dia tidak keluar, dia tidak ngaduk semen, tidak ngebangun rumah, maka dia, tidak mendapatkan penghasilan. Sementara di masa, PSBB seperti ini kan sebenarnya juga orang, ya kecuali kalau orang kaya banget gitu ya, tapi untuk bangun rumah bukan jadi prioritas, kira-kira kan begitu. Iya, Rumah tidak jadi prioritas, dan lain sebagainya tidak jadi prioritas. Nah, artinya apa? Artinya ekonomi juga, terdampak, kan begitu. Pertama, PSBB-nya bias kelas, hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang bisa menikmati PSBB atau menjalankan PSBB dengan tenang, tapi di sisi lain juga ada, yang kemudian tidak bisa menjalankan itu. Nah, sama juga dengan hal pendidikan, kan seperti itu. Teman-teman mungkin merasakan ya, ada yang tidak masalah dengan sekolah, atau belajar dari rumah, tapi juga sebagian orang merasakan itu justru masalah dari rumah. Kalau kita bicara statistik kan selalu menggunakan piramida terbalik. Piramida terbalik itu, dalam bahasa gamblang yang sederhana kira-kira begini, jumlah orang kaya itu jauh lebih sedikit ketimbang jumlah orang yang, miskin, kurang kira-kira mampu. Iya, iya kan? Nah, jadi kalau dikontekskan dengan tadi yang saya bilang, nampaknya jauh lebih banyak orang yang bisa menikmati PSBB di rumah saja gitu, yang kelas menengah ke atas, yang dia punya gaji bulanan dan lain sebagainya. Nah, sama juga di dunia pendidikan, sedikit juga orang yang bisa, menikmati, apa namanya, belajar dari rumah, atau belajar jarak jauh, kan begitu, ya kan? Samalah, sederhananya ginilah, saya di rumah terus udah 3 bulan, kebetulan saya di rumah terus nggak keluar gitu, pasti juga udah mulai tuh persoalan psikologis, persoalan apa, dan lain sebagainya. betul betul. Karena bagaimanapun juga kan manusia makhluk sosial, kan begitu. Terus saya juga kebetulan punya punya anak gitu, bayangkan, saya ngelihat anak saya PR-nya jadi tambah banyak, Nah, dan lain sebagainya gitu ya. Stres, sementara guru tidak tahu gitu, apa yang terjadi dengan anaknya, pada saat pendidikannya itu dilangsungkan secara online gitu. Dia tidak ya, pernah nanya, guru yang lain ngasih PR apa, ya, ya kan. Artinya juga itu juga satu kesetresan tersendiri sebenarnya buat, anak-anak, kebetulan anak saya masih SMP, ya kan. Ini sebelum masuk ke ini. Yang ketiga jangan salah, ini juga lagi masuk pada saat penerimaan siswa baru, PPDB. iya, PPDB, penerimaan peserta didik baru ya kalau nggak salah singkatannya. Nah, penerimaan PPDB seperti apa saat ini? Yang saya tahu penerimaan PPDB juga online hari ini, online. Saya masih agak lebih beruntung, misalnya di rumah masih bisa menikmati WiFi, bisa daftar online dan lain sebagainya. Bagaimana dengan orang-orang yang bahkan gitu ya, bahkan bahkan kemudian dia tidak familiar dengan daftar online, dan itu tidak sedikit gitu. Artinya berapa besar potensi, saya baru bicara potensi karena belum ada peristiwa ya, iya, berapa besar potensi orang atau anak tidak bisa melanjutkan sekolah, baik dari jenjang SD ke SMP, SMP ke SMA, ataupun dari SMA ke perguruan tinggi. Gitu. Itu problem yang kalau kata saya juga ini jadinya bias kelas sebenarnya. Nah, itu yang seharusnya harus bisa dipecahkan oleh pemerintah kita sebenarnya dalam konteks pendidikan. Jika memandang pendidikan itu sebagai sesuatu hal yang penting, sebagaimana konstitusi bilang bahwa pendidikan merupakan hak dasar dari warga negara, kan begitu.